Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-malikul haqqul mubin الذي حبانا بالإيمان واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الخادرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, teman-teman berikung asing yang hadir tanpa terkecuali, semuanya kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semoga selalu di dalam rahmat Allah, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah tausiah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita Bapak Ibu kepada Allah, sekalipun kita masih dalam suasana duka, tetapi kita tidak lupa untuk tetap memuji syukur kepada Allah. Nasabah anne bangia Bapak Ibu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua dua. Yang pertama, as-sihhatu, kesehatan. Dan yang kedua adalah wal farag, waktu luang. Yang nirwaya Bapak Ibu sekalian, kita termasuk jamaah yang terpilih. Ane bangia. Kenapa? Nasare ki ruarwana Allah Ta'ala. Nasare ki kesehatan, nasare tong ki waktu luang. Ada orang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan as-sihhah, tapi tidak diberikan wal farag, waktu luang. Ada juga yang diberikan waktu yang luang, tapi tangres senisare kesehatan. Maka kita ini bersyukur Bapak Ibu, nasabak nasare ki Allah Ta'ala ruarwana, nasare ki kesehatan, nasare tokki waktu luang untuk hadir dalam acara tausiah atau tazkirah atas meninggalnya saudara kita, keluarga kita di malam ke-7 malam ini. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hadir Bapak Ibu anne bangia tentunya dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tidak hanya kita datang untuk berbagi duka Bapak Ibu, tetapi yang paling utama adalah
kita datang untuk mendoakan almarhum. Satu. Yang kedua, ini salah satu momen untuk mengingat yang namanya kematian. Nah, ini dua Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, tujuan utama hadir ane bangia tidak ada lain kecuali kehadiran untuk mendoakan almarhum. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Maka syukur pada seria tomate Bapak Ibu, ketika matinya banyak yang mendoakan. Jadi saya ulangi, seria kesyukuran di seria tomate, ketika meninggalnya banyak yang mendoakan. Bapak Ibu, nake secara pribadi Pak Ibu, Andre naku sisengin almarhum. Iya. Tidak, yang saya kenal hanya istrinya. Karena sama-sama berangkat haji. Bapak Ibu. Tapi sekalipun saya tidak mengenal secara langsung ini almarhum, tapi sepertinya Bapak Ibu saya yakin angkana almarhum ane sereton tau baji. Iya. Kenapa saya menganggap almarhum ini sereton tau baji? Nasabah ni paktaziangi di malam ketujuhnya, syukur-syukur Bapak Ibu masih banyak yang hadir seperti ini. Iya. Malam ketujuh di takziah, alhamdulillah banyak yang hadir. Iya. Nah, saya yakin aneh yang hadir pada malam hari ini talanya musunna almarhum. Betul ya? Jadi, nasabah musunna ki andaikan musunna ki almarhum, andre ki hadir. Betul? Gitu? Makanya nakin tu biasa Bapak Ibu, selalu kusampaikan, hidup di dunia ini kumpulkan teman. Kenapa? Supaya kalau kita mati banyak yang mendoakan. Betul ya? Andre namu suni pak kumpul. Jadi, tapi pun nari banyak orang, tidak ada orang buku musuh-musuh toh. Tidak ada gitu. Tidak ada itu tidak ada Pi. Hah? Tidak ada Ji atau tidak ada Pi? Tidak ada Ji. Alhamdulillah. Iya. Nah karena ada Justas, tapi lalu nih. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musuh Bapak Ibu sekalian, banyak teman, banyak yang mendoakan kalau kita mati, betul? Iya, Bapak Ibu. Nah sebab punna loe musuh bahaya Pak. Katanya apa nama mati itu? Wala doakan magi mati. Begitu di? Oh cocok miku kaya. Cocok ini? Iya. Kalau musuh, Bapak Ibu, Andre foto nama mati, nah doakan ki mati. Oh di bala lo mati kurang ajar atau tazkirah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu mensyukurnya kita, Bapak Ibu, dibantai. Saya ada kesyukuran kita dibantai, Bapak Ibu sekalian. Punna niat tomate ni takziai. Jadi, mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Niat tong biasa takziai malam ke-7, malam ke-10, ke-20, bahkan ada yang sampai malam ke-100-nya. Hadirin sekalian. Iya, saya pernah ceramah takziah Bapak Ibu di hotel. Serius kayak apa nak ceramah takziah dari hotel kayak? Apa dari hotel karena ngapa setelah hari 100-nya ini orang tuaku. Jamaah tazkirah sama dirahmati oleh Allah. Itu bagusnya Pak Ibu. Kenapa malam 1, 2, 3 ditakziahi? Ini kan saya sampaikan tujuan orang bertakziah itu satu, didoakan ini. Salah satu tempat kita bersama mendoakan almarhum. Ini Bapak Ibu semua yang hadir malam ini, kalau semua kita yang mendoakan almarhum, yakin nggak Bapak Ibu masa mamo tan resek dari antara kita diterima doanya? Nih, betul ya Pak Ibu? Untuk hebanan tuh, jauh Pak Ibu. Malam pertama, kedua, ketiga, masa sulitnya orang yang mati di kuburan. Makanya di masa-masa sulitnya dia, ayo deh kita kumpul.
kumpul ke 1, 2, 3 sesuai anjurannya agama ta. Berkumpullah ketika ada musibah kematian, mulai di hari pertamanya sampai ketiganya. Punana lalu merita lua, jangan terlalu banyak berkumpul. Itu. Kenapa masa-masa sulitnya ini Bapak Ibu sekalian? Dia menghadapi masa sulit, perpindahan antara alam dunia menuju ke alam barzah. Kita hadir di sini mendoakan almarhum. Nih, hari ketujuhnya, kenapa ditakziahi? Kita juga hadir mendoakan almarhum. Kenapa di hari ketujuhnya Ustaz? Bukankah dalam satu hadis, biasa aku sampaikan ke Bapak Ibu. Di dalamnya kita ke Bapak Ibu sekalian, dijelaskan. Intu taumatea, di masa-masa sulitnya 1, 2, 3, tapi lebih sulit di masa ketujuhnya. Karena tanah itu Bapak Ibu sekalian sendiri yang berteriak. Apa teriakannya tanah? Dulu kau hidup di atas punggungku. Kau makan dari hasil punggungku, tanah. Kau hidup di atas punggungku. Kau injak-injak saya. Kamu terbaring di pangkuan saya, kata tanah. Matamu yang cantik sudah mulai meleleh ke pipi. Pipimu jatuh ke dadamu. Dadamu membusuk. Kedua sikumu berpisah. Perutmu mengembung. Dan kedua sikumu ini akan mulai berpisah satu persatu. Itu hadis Bapak Ibu. Iya. Maka tanah akan bertanya, siapa yang hari ini yang mampu menolongmu? Naik kulen tolong kau. Keluargamu, mana? Datangkan keluargamu. Apa pertolongannya tutu anunu keluargamu? Ada tidak yang datang? Tidak ada. Anaknya, mana anaknya? Mana doanya anaknya? Ada yang bisa menolongnya? Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita keluarga semua hadir, ada anak-anaknya, mendoakan almarhum. Inilah bentuk pertolongan tak semua Bapak Ibu untuk almarhumnya. Jadi tujuan kita hadir adalah mendoakan. Jadi cocok minjo Bapak Ibu. Cuma dia tonjo biasa ni bakutak nang napancin to ngasing kamu tuntang kusing. Nah karena Ustaz sepakat kita Ustaz mendoakan orang mati itu hukumnya halal. Kalau nanti anak kusa pakai ya haram. Tidak bisa. Haram hukumnya mendoakan orang mati. Ya Allah njar lebih balak kondisi pakai. Pamati sai. Tidak bisa tuh. Tapi mendoakan orang yang sudah mati hukumnya boleh. Jadi boleh. Bapak Ibu, aku nanti ini maknanya kata-katanya jamaah tazkirah. Iya, ya saya lipuki. Sehingga mau tuh nyentuh punya net tongkongi. Ini aku nenek bacini cicak nak kalung botol. Kalau niya itu, di, kemana kita bacini dia cicak nak kalung botol. Tidak pernah tahu Ibu, tidak pernah. Tapi ya lolo gitu cini, katanya cicak nak kalung botol, cicak nak juga kalung botol loa. Paham itu? Jadi kan ni, timaki nga di cicak na kalumbot, atau kantalan tama rin lugi kayan yoga. Iya, cicak na kalumbot. Cocok ini? Nih, jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya tuh luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Takziah ini budaya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau menganggap takziah ini adalah merupakan syariat, cukup menganggap bahwa takziah itu adalah bagian daripada tradisi yang bagus untuk dilakukan. Jadi kami saya larang ini takziah no. Kalau tuh ngantu biasa na larang-larang. Nyetong biasa na kan ustaz kebat toba mau kau. Ngapa ya? Toba mau kemari ku takziah tena lalana jarang agama iya. Kukana iya pada kemari takziah puna lek banyak batur neraka na pas na bungkar sen tempat takziah lalang. Iya, sampai ngomong begitu ya. Iya mana kumari takziah, puna niat batur neraka, na bungkar pakai bola neraka, pas na cini lalang, satu takziah lalang. Tidak, iya toh? Tapi tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Itu bagusnya Pak Ibu. Yang dilarang dalam takziah itu adalah menyusahkan anak, menyusahkan keluarganya ini almarhum. Di mana nah? Di mana keluarganya? Kita mewakili kira-kira dengan mengadakan acara takziah untuk almarhum, apakah ini pasusahin itu tuana, ini susahin belena, ini susahin anak-anak, tidak jadi manji, betul tidak? Ini jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Tuh
Bapak Ibu. Ini luar biasa ini. Jadi salah satu, saya keulang kembali, tujuan kita tidak ada lain kecuali mendoakan almarhum. Karena di antara 40 orang yang semua mengangkat tangannya memohon doa kepada Allah, maka satu di antara 40 orang itu pasti ada satu di antaranya diterima doanya. Wallahu a'lamu bissawab. Dan aku sing kanaknya kan diterima doaku, igit ka ibu-ibu, bapak-bapak kah, atau siapa saja di antara kita. Wallahu a'lamu bissawab. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Nih. Jadi, maka saya minta Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir pada malam hari ini, jangan lalu lupakan almarhum sebelum kita pulang, kita mendoakan dulu bersama. Nih, jamaah tazkirah. Iya. Itu nih Pak Ibu. Ini tuh biasa kuakaman nih. Nakana tidak usah Ustaz. Karena sahabat di Sulawesi itu mintu ini di kana takziah. Kalau mau aman, lebih baik ikuti itu Arab Saudi. Tidak ada takziah. Di Mekah tidak ada takziah. Di Madinah tidak ada takziah. Saya bilang mohon maaf, berbicara agama tidak boleh kita berkiblat ke tanah suci. Tidak bisa Pak. Tak bisa. Tapi bicara agama berkiblat kepada Al-Quran dan hadis. Punna niat takziah di Mekah Pak, ia bawa menyuni jam. Kebayangkan dalam nasi Allah sigura atau mati. Coba mi. Atau di Palestina ada juga takziah. Kira-kira Allah lo toko nyobani rudal, Allah lo takziah ye. Nih, hadirin sekalian. Jadi saya menganggap Bapak Ibu kita nih punya di kampung lebih bagus budaya ye. Lebih bagus tradisi kita daripada di tanah suci. Coba apa rekomendasinya Pak Ibu? Tabe di? Coba, kalau ada di sini ustadz yang bisa menghadirkan satu dalil, satu ayat, satu hadis, sampaikan ke saya mana ada hadisnya tentang tabe. Tidak ada. Siapa tahu ada hadisnya innallaha yuhibbut tabi'i? Tidak ada. Tidak ada toh? Betul tidak? Tapi ini budaya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dilakukan di Mekah jadi punya niat di Mekah Bapak Ibu. Lampaki umrah di Mekah dan niat tuh Allah basi menyemangat tang macet tabe itu kisah kami. Betul tidak? Ada pernah jamaah aku yang marah-marah ke sementara sembahyang ini dan niat juga bangsa masa Afrika ya langsung nirangai kaman deh. Lalu aku nih bulung kurang ngajar lah. Langsung teki nyari bu. Lu kan kesikali karena macet tabe-tabe nih sembahyang ini. Nah karena persoalan tabe hanya diajarkan di bantai. Tidak ada di Mekah. Betul tidak? Net tongkong ika punya tanda na jama Mekah, tanda na jama Arab Saudi, Mekah, Madinah, itu tombol ke jama di kampung. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian budaya di sana mau diterapkan di sini. Contoh, kalau mau lakukan budayanya orang di sana, cara makannya orang Arab Saudi Pak, cara makannya di Mekah itu berbeda dengan kita. Punah di Mekah saya rekap para naborongi. Gitu kan namanya? Saya rekap para naborongi naborongi. Bisa tonjol Ustaz, bisa di. Kenapa demikian? Coba orang Mekah itu Pak, makanannya anu kering-kering, anu rangko. Ya toh? Nasi kobuli. Nasi apa? Birani, apakah itu? Ya toh? Nasi begitu. Kan reanuna sayurna. Coba begitu boleh mai. Niat mi cotona. Ya toh? Apa boleh? Niat mi palu basana, pasti campur minau. Nah, pokoknya king makan satu bersama. Ya tahu ada cuci tangan? Tidak ada kalau begitu. Nggak ada mengenai. Coba jamaah tasgir. Tak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang mengatakan begini, tidak usah kau melakukan sesuatu kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak bisa juga kita mengatakan demikian Pak. Karena ada yang boleh dilakukan oleh Rasulullah, kita tidak boleh lakukan. Ada juga yang boleh kita lakukan, Rasulullah tidak boleh lakukan. Ya toh? Apanya contohnya? Bisa dilakukan sama kita, tetapi Rasulullah tidak boleh. Rasulullah tidak boleh menerima zakat, kita boleh. Betul ya? Kenapa kita menerima zakat? Kan kasih asik. Betul ya? Kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menerima zakat. Apalagi boleh dilakukan oleh Rasulullah, kita tidak boleh. Apa njo? Nabi, Rasulullah Nabi tanya, Nabi boleh punya istri 12. Gitu? Berapa Ibu? Berapa kita boleh punya istri berapa? Saya remo. 1.
Itu. Satu mau. Jamaah atas gini saudara rahmatullahi Allah. Satu di sini, satu di sana, satu di situ. Alhamdulillah. Jamaah atas kira sama-sama dirahmati oleh Allah. Nih, Bapak Ibu. Saya pernah ditanya, lek bakat ceramah Pak Ibu di Bulukumba ya. Bulukumba bakat ceramah. Pas lek bakat ceramah, nih saya retutuan angkat kaderana medalekang. Dia angkat kursi, aku tak nang ustaz. Injo puranya tu mati, tanda tojo mana kau ini pakai andro ustaz. Pahirang-hirang ini, masuk nono, nakan ustaz. Bukankah orang mati itu masih bisa dikasih makan? Nanti kamu cerita anak tu mati lupa kandre. Nakan juga ustaz punya tu serem macam aja tu mati. Nakana, bukan ami, selama nak kisah lampak baca-baca, tali bakas si cidongan tu mati ya. Karena kan orang gandre, lewat pergi gandre pergi minder kuburan ini tidak pernah. Hadirin sekalian jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Melainkan bukan orang mati yang dikasih makanan, tidak. Ini biasa pun salah negitkan nih pantan nih Bapak Ibu. Sedunia macam-macam untuk tanda-tanda saya untuk maya kan itu berat mana kan. Di mana ini dah turunnya untuk kau. Pas gila bos ini kan. Nah kalian cami supaya lalu. Hadirin sekalian. Ya, tidak ada orang mati datang makan. Tidak ada, hadirin sekalian. Melainkan kenapa pada ada makanan, ini kan bagian daripada sedekah dan memuliakan tamu. Jadi, sedekah yang paling cepat sampai adalah sedekahnya makanan dan minuman. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mana sedekah yang paling cepat sampai? Nah, karena makanan dan minuman. Kenapa? Karena langsung dirasakan nyamannya. Nih, betul ibu-ibu. Coba beda poin yang Pak Andre tentang tertirak kenapa kau nyaman bilang. Menjadi betul ya? Karinya boleh ngundang Andre doakan doa ya Allah. Mudah-mudahan ini pahala nih pasidak ke makanan sampai kepada almarhum. Begitu. Kan lagi Andre naik. Ini hebat dalam petazia Pak Ibu. Minruki dengarkan ceramah ngeretuki dos. Ini aja. Hadirin sekalian, bagus lagi. Nak biasa heran di kampung-kampung apa Bapak Ibu. Misalnya biasa bunuh ni sare dumpi, udah boleh rungan telur ralle. Pamalan nak andre, kan itu yang dipilih. Pamalan ini. Kesurupan salah. Astagfirullahaladzim. Ada tom biasa begitu Bapak Ibu. Malah dudung andre dumpi itu mate. Dumpi batur itu mate ya. Apa masalahnya anu? Hadirin itu, makanya ba't sabi na napagambag ganyan ko tumati? Inaim ko, uwang ko. Astagfirullahaladzim. Ada begitu Pak Ibu. Ini biasa nito, ini biasa nanle. Magkatanap, kandre ito na parapi, ribala na kunyi mana bodi. Auzubillah. Ini nih. Malah na kandre Pak Ibu. Ada yang begitu. Dan ini terjadi sama keluarga saya sendiri Pak. Gising kakangku di. Ini nak kakangku Pak Ibu, ini kong hidung bibat turi tumate ya. Kalau mengada napasari kuntung ada kuntung mai deh. Allahu Akbar. Ini nak heran tong anak Pak Ibu. Lebat tong dari ke ceramah. Dia pun tuh. Pas saya pulang, anu misalnya rumpi mak jajak di bonene, anu cari-cari pemantanganna. Pas kubungkar, anu apa tuh itu biasa dibeli di Mangkasar. Untuk jajak dia dos-dosna. Anda lah ngah. Pana ada apa deh? Oh tanya juga, semerana apa rena? Selain daripada roti marus. Macam penyumbang apa sekalian? Ya, kecil itu yang bagus isinya dalam. Wah, nak orang yang ini kakak angkunya ya. Kalau kau ngomong, batu dimanya, batu dimanya, batu di Mangkasar tuh gue orang. Pula para pola mulak busunai, bahkan adalah batu batu itu mana juga. Nah, ada kena pinsang, kutai ngisah kena muka patan resikali jangan ada pinsang. Berarti pikiran nu aja nu. Ya ada begitu, betul ya? Mama atau sini saja. Dan itu bagian daripada memuliakan tamu. Hadirin, singkat mamin tuh Pak. Nah karena ini dibaca-baca ya Ustaz, asuruh maca. Bukan kisahnya nyo asal usulan disuruh maca. Asuruh maca. Itu kan orang dulu Pak. Turiolo, Indo Turiolota, pemahaman agamanya masih
Kurang orang yang memahami agama. Makanya inaine tahu bagus pemahaman agamanya, ia memiliki an suruh baca, ia menikana suruh baca. Ya toh? Iya disuruh baca kayak itu segala doa anak. Iya ti? Inaine biasa disuruh baca, Pak Imam. Hadirin sekalian, nah itu biasa ngomong doa yang paling bagus itu doanya Pak Imam. Kayak jenis itu punya doa ya. Anu kan ini, gak kamu buat doa ini. Ye, masa tuh ni amini suruh baca tapi saya baca. Tapi apa nya gini anu karena anu Pak Imam doa salama. Barang salama ngasih ni itu mah itu telas kena tulang payah ngasih ni salam salama ya Allah Taala. Itu hadirin sekalian, nah Pak Imam iyo dotok kodi. Aduh itu sebelah lo gak nama mau doa anak Pak Imam pas amin roh misari yang puluh 5 sabu bunina aku kan dari Pak Imam boleh kamu jadi Pak Imam angarang kira kana patana acara ngarang gimana aku ngarang Ustaz kowe pun ngarang ki Pak Imam pasti putane patal bal angura ki ngarang Pak Imam pulang pengen ngura ki ngarang Pak Imam ki jawab mili ba kana situ yen na ye tani anak ki ngarang ye na di ngarang Pak Imam anjo ko tumati amin lo ngarang angura ya iya kalau nama mau bedek galu na bolikan ko masa 5 sabu ni serang Pak Imam kikir galang mata zina sama di rahmatul Allah ayo Bo nakero ko pa ibu. Ada tahun biasa tuh punang macam-macam ya. Enjokan na baca ya paling nang ya nyogo tu mati ya. Salah kie. Seharusnya punang macam enjoka paling nang ya Pak Imam. Betul tidak? Itu baru cocok. Nyogo na paling nang ya Pak Imam. Misalkan Pak Imam ngutena mo giginna. Anjoka tu mati nang angan resongkolo. Tu tanang yang menyenang songkolo Pak Imam. Tara kandre. Jadi apa panangayan jadi tanangan misalkan Pak Imam nangayan dengan rendomi itu mana tanangan gitu. Alhamdulillah. Jemaah tasbih sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan almarhum Pak Imam. Itu jadi yang pertama ini adalah mendoakan almarhum. Jadi tama kisah nganoi Pak. Jadi kalau ada orang yang melarang ini, tapi bilang iri. Kan dia tong itu tahu Pak Ibu sedikit ranaka sedikit. Hadirin itu nu jamai ya ranaka. Bukan ini aja suruga. Andanya malah puna kali-kali nu jantak lalan di suruga. Jadi, saya neraka mama biar kau jangan tambah di suruga. Tak kali-kali nu lalang, apa yang rumah lalang. Kesapian kau itu. Hadirin sekalian. Jamaah tazkirah sama dirahmati Allah. Jadi, Bapak Ibu, saya biasa heran Pak. Nah sedikit yo singkat mata menyenikai maulud kan sama takziah maulid itu sebahagian diantara kita menganggap ini adalah salah satu perbuatan sesat. Nih maulid kan nak pun lihat tuh kutak nang Ustaz maulid itu bid'ah. Saya bilang kamu tepat bertanya sama saya. Kenapa? Karena nak pelakuna kebaca nama maulud kan ya toh hadirin sekalian. Ini maulud ngasih larang ngasih. Auzubillah. Saya pernah membuat status di Facebook Bapak Ibu melaksanakan peringatan maulid di masjid ini. Ada yang komentar di bawah, nah bilang seharusnya ustaz itu mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan melakukan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ku bilang yang mana bid'ah? Nah bilang itu maulid. Ku bilang astagfirullah. Kenapa nanu bilangi lagi bid'ah itu maulid kak? Padahal di dalam pelaksanaan maulid itu misalkan Bapak Ibu apa yang dilakukan? Pujian kepada Rasulullah. Apalagi ajakan bersalawat kepada Rasulullah. Jadi apalagi di dalamnya ada tausiah, sejarah-sejarah yang dijelaskan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggapannya karena ini ada bid'ah. Bapak Ibu. Iya, tuh. Ajakan berselawat, cara menikah bid'ah. Nih, hadirin. Kan kalau tuh kemakaman nih Bapak Ibu. Dari naket berbeda pendapat di antara kita itu boleh Bapak Ibu. Kita beda pendapat saya pun beda pendapat tapi jangan ada di antara dua pendapat ini yang saling menyalahkan. Di pun anu ada kau salah dia mau kau. Jadi, biar mereka yang saya lakukan karena yang saya pahami segala yang kita lakukan ketika di dalamnya banyak kebermanfaatannya maka boleh dilakukan.
Bapak Ibu. Iya toh? Saya ulang. Kalau di dalamnya masih lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, boleh dilakukan. Singkaman itu melaksanakan acara takziah, manfaatnya bagus. Satu, kita datang bertakziah, berbagi duka, sekaligus kita mendoakan almarhum yang ditinggalkan. Almarhum yang meninggalkan kita. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan lalu kita kelupai doakan ini almarhum. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang bisa dilakukan untuk almarhum, untuk nasihat, untuk keluarga selain mendoakan. Jadi fokuskan ini, doakan ya. Ya, doakan kedon tutuatan lewat kesembahyang, jangan lupakan didoakan. Ya, setelah sholat doakan ini orang tua tayi. Ya. Sebagai tanda terima kasih kita kepada orang tua yang meninggalkan kita adalah mendoakannya. Lewat kesembahyang doakan. Sudah didoakan, kirimkan Al-Fatihah, bagus. Pahalanya untuk almarhum. Sudah itu, kirimkan lagi pahala bacaan Qul Huwallah 3 kali. 3 kali. Kenapa? Karena sama pahalanya membaca Al-Quran 30 juz. Ada yang mengatakan separuh dari 30 juz itu. Bapak Ibu. Apalagi bacakan Al-Quranul Karim. Itu kirimkan pahala untuk almarhum. Jadi pasti saya yakin Bapak Ibu sekalian, almarhum ini akan bahagia. Ya. Di alam selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada anaknya yang mendoakan ini terus orang tuanya. Nih yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian. Yang kedua adalah salah satu yang bisa dilakukan anak ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, jangan lupa ziarahi kuburnya. Ini penting juga Bapak Ibu. Lah bagi ziarahi kuburnya almarhum ini. Naken tuh Bapak Ibu. Mohon maaf, selalu saya sampaikan ini. Saya punya tandrek mintonya ku sibuk Bapak Ibu. Tandrek mintonya kesibukanku anrai kamar ripakku riale bak juma. Apa nyo? Tujuanku nrek mai. Satu, sibuk pagakangku. Yang kedua, lapan ziarah kubur namaku garibukana jawala lah. Makku nama bapakku ya. Singkama ku saring kayak kurang mintomi. Punya tandrek ku lampan ziarah itu aku. Karena saya berpandangan dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Salah satu kebahagiaan orang yang meninggal ketika didatangi di ziarah kuburnya. Itu. Bahagia tongi. Pusing kama tongi pun itu siang pibalas si mangi-mangi. Ya toh? Nyanda. Misalkan sampai balak ke bari-bari bahasa nilangir sanggar. Pastinya, apa rek mun sanggar sampai balak mudah-mudahan dasare lalu. Jadi, kalau selalu nih batu dede, dia jaga alat cek. Iya dia aja. Lah ngerti, supaya ikut payung. Iya toh? Nah orang ngangki, ya gak supaya ku sanggar-sanggar Kalau tuh nih kan sedikit dia. Nah, kan bahagialah kita. Jadi, semangat-mangat kita datang berziarah ke rumah keluarga sama bahagia. Bapak Ibu. Jadi pergi ziarah. Ziarah almarhum. Ya, apalagi kalau dekat di kuburnya Pak Ibu. Tidak bisa di satu kali dalam satu minggu, satu kali dalam satu bulan. Iya. Tegna sekali jadi tahun pun lagi kulemangka jadi kejangkau ye. Sekali lah satu bulan pergi ziarahi. Hadirin sekalian. Ya, itu. Cuma saya juga perlu mengingatkan ini. Kalau pergi ziarah kubur, Bapak Ibu, satu, ya ada sunnah yang bisa dilakukan. Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Ini karena bagian daripada penghormatan. Satu, ketika kita dekat sampai kepada kuburan, ya tunggu ulama lek bakulang ngereh, nasunatkan kina bita dibuka sendal ta. Ya, ketika ucapan salam itu sudah akan dimulai, kan ya salam toh, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ketika kita sudah dekat di kuburan. Nah itu satu. Tapi ini juga boleh, banyak yang tidak lakukan, tidak ada masalah. Tidak usah diperdebatkan Bapak Ibu. Intinya, masuk ke daerah perkuburan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyatong itu biasa Bapak Ibu. Assalamualaikum menentang di daerah kuburan. Assalamualaikum itu menentang di daerah kuburan usasia. Itulah disunahkan.
Ucapkan salam kalau masuk di daerah perkuburan. Apa nakungi? Alhamdulillah menerak Ustaz. Assalamualaikum natap panabalasan juga turawai di kuburan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah balasan salam tidak ada. Ya, jadi salam kita ini hadirin sekalian tujuannya kita cuma mendoakan semoga almarhum ini diberikan keselamatan. Satu. Yang kedua, sampai di daerah perkuburan, apa yang kita lakukan? Berdoa. Nih, berdoa ki, apa ini? Nah ini, jadi tidak hanya sekedar pergi ke di kuburan ziarah, tapi kita membawa doa untuk almarhum yang meninggalkan kita. Jadi Andre tuh anak lampar di kuburan ngap foto-foto di bawang. Nih, enak tuh ngantu biasa. Karena tuh anaknya, kaman nih, mana di kuburan ngap foto ji? Selfie. Kuburan di bawah. Selfie mintu dah legang. Selfie. Kuburan latar belakang nah. Nah posting tamu di Facebook nah tulis di status lagi di kuburan. Orang yang di kuburan ngertok di kubur. Hadirin, nyeto. Ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian karena mungkin zamannya sudah modern, yang asing itu sangka rupa karena di Facebook aja. Ini mau undang ular, ini mau undang ngasu, ngasih Pak. Kenapa? Karena semakin digitalisasi ini luar biasa perkembangannya ya. Hadirin. Tapi tidak apa-apa. Cuman saya sarankan kalau sebelum kita posting, cerna dulu baik-baik. Tadi sambaran ke posting. Ada tom biasa begitu. Kalau masalah edit-editan, bolehlah. Tapi punya masalah keluarga sudah diangkat di Facebook. Ini sudah bahaya. Nih, anggap bahwa Facebook itu tempat saya mengeluh, tempat saya curhat. Salah makin jauh. Di media dia tempat curhatnya. Jadi punya niat masalah keluarganya nak angkat ki. Kalian betul dah sini Pak, postingan raran nih bawa nih. Nah, pernah posting di Facebook kan, lihat ngasih mau ke teman-teman ya bekas tindakan na suamiku. Astagfirullahalazim. Niat tahu nak kau ngerangku ya nak kan Ustaz. Niat tahu ya Ustaz. Na posting di Facebook buat status. Kalau 5 tahun kita bersama tidak pernah kamu merasakan bahagia. Pas diselidiki, apa anaknya? Anak batun tim aja ya? Apa ya kok? Bayau kapan? Nggak atas kira. Ya hadirin sekalian. Ini makanya saya biasa sampaikan Pak. Semua orang berkeluarga pergi pemupurang. Yang asal tahu berkeluarga ya, ada semua masalahnya. Betul Bapak Ibu. Yang ngasih masalah atau? Yang ngasih masalah dalam keluarga ya. Makanya agama mengajarkan masalah dalam keluarga selesaikan di keluarga ta. Tiada lalu kisuluki, lagi pasuluki, ya. Hanya kan lagi biasa talas sulu, jadi nak barang. Betul tidak? Maka agama ta selesaikan di dalam rumah, jangan dikasih keluar. Kalaupun harus keluar, sampai di teras, teras ini. Tapi kan dari teras kapan untung hati-hati. Kan ini rapi belata, niat pagarna. Nah, yoga pagarna biasa net telinga. Ya toh, hampir semua pagarnya tetangga itu ada telinganya. Ya. Nah, yoga net itu biasa tetangga kepo. Mohon maaf ini tetangga. Kan ya biasa kamu manja ya, mana piring jalalan tantan nabuan cami. Ayo karbi balak. Lah pasti kampanye tengah bertai. Nah, kan nyara balak pesi baja ni si burak nena. Ngurus ku si baja kan ini pulang ngere piring tantan lalang. Oi, cami ambuan ibu si. Hadirin sekalian. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sampailah kita di kuburan, doakan. Apa doa yang bisa kita baca Ustaz? Doa yang paling dianjurkan di kuburan yang kita baca adalah 2 kalimat. Pendek tapi sangat dianjurkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ini mau kiulang-ulang Pak Ibu. Punatan doa kisah merai, ini meruaya kalimat kiulang-ulang. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Itu yang kita ulang-ulang. Allahumma ghafir lahu, kita mapuran dosanya ya Allah. Allahumma sabbithu, dan berikan ketenangan di dalamnya. Itu. Laki-laki kita menggunakan Allahumma ghafir lahu. Kalau perempuan, cukup yang kita ganti barisnya. Allahumma ghafir laha. 2 orang. Allahumma gfir lahu ma.
Cocok ini? Berarti kayak itu si guru bahasa Arab Kuriolot. Iya. Ketunggu sanawiyah. Dua, Allahumma ghafir lahum. Lebih dari dua, lebih dari tiga ke atas, Allahumma ghafir lahum. Nyari pun lambat di sana kubur, nalai kubur kenyalan tadi tilet-teki mangan gitu. Lanja kayak kuburan, ada kuburan nenek duna. Mak saya lihat punya naon lo soalnya lo. Lek bagi sana nyoba nangir ko dong, purian. Letak kisah deh. Lemang diantar mo kapan. Nyoba lo kan ko dong. Anu tali nanti nyoba lapan doa kang nyeri ko dong. Lampu ko nyolo kang ina nyoga. Sigalin nuntu nyoga. Sigalin na batur sigalin no. Auzubillah. Lah bagi sekonya Bapak Ibu, maka kalau mau yang sederhana cukup satu kali kita berdoa. Tapi pun harus kita letih boleh Bapak Ibu silahkan. Tapi kalau mau yang simpelnya satu kali berdoa, Allahumma ghfir lahum, Allahumma sabbithum, dapat semua. Nih hadirin jamaah yang sama dirahmati Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu, kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Bencong sak berdua-dua Allahumma ghfir lahu. Nah, jangan ya. Kalau dia laki-laki tetap Allahumma ghafir lahu. Kalau dia perempuan tetap kita sebutkan Allahumma ghafir laha. Sekalipun Dorce meninggal dengan kemauannya dia meninggal sebagai seorang perempuan, tidak, maka dia harus tetap didoakan Allahumma ghafir lahu. Karena awal jenis kelaminnya dia bukan perempuan tapi laki-laki, maka tetap didoakan Allahumma ghafir lahu. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya toh? Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, tidak ada doa yang saya tahu Ustaz. Andre doa kuseng, maka kalau tidak ada doa yang kita tahu, maka boleh dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Cukuplah kita berniat berdoa pada saat kita ya bunga ki. Jarinya pun nak bunga tuh Andre tuh nabi bunga-bungai. Di pak dengan jeruk bunga iya, Andre nak lumba-lumba tuh ini biasa biru-biru di kuburan, lumba ngali bunga di. Nah saya doa, tasidin. Angapa nak lumba-lumba mamur ikodo. Alasnya kantong-kantong kek ni pagko palumbang. Makin lumba-lumbai. Mana jelek bakal dipakai yang menyompolkan le. Nanam peki niat. Ikan niat tadi itu segala amal ibadah itu diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Diawali dari niat. Jadi punya niat tanaman bunga bawaannya kita reki niat. Hadirin sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan tasak beden bunga-bunganya. Nagu palalo kabajikan namanya itu matiku. Almarhum inne bin inne. Nama pakai bismillah. Bismillah. Anda bisa doa. Ya tuh. Itu hadirin sekalian. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu hadirin sekalian, tentunya sebagai keluarga yang ditinggalkan, ini juga saya lupa tadi, jangan lupa ya disedekahkan almarhum. Persedekahi, ya. Mau disedekah di mana? Boleh. Bersedekah di mana saja. Bersedekah di masjid boleh. Bersedekah kepada orang yang miskin boleh. Bersedekah kepada anak yatim piatu boleh. Bersedekah ke pesantren boleh. Yang penting diawali dengan niat. Mudah-mudahan sedekah ini bermanfaat dan menjadi cahaya untuk suamiku, untuk orang tuaku, untuk saudaraku yang sudah berada di alam yang lain. Nih, ya, semoga almarhum insyaallah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kembali kepada Allah dalam keadaan istiqomah. Selama hidupnya di dunia, sholatnya dijaga. Apalagi puasanya dijaga, silaturahminya dijaga, amalan-amalan kecil, amalan-amalan besar semua dijaga. Maka tentunya tidak ada balasan Allah yang Allah akan berikan kepada almarhum selain daripada Allah memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini ya Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, tentunya saya secara pribadi tidak lupa mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya suaminya almarhum, suaminya Ibu Haji Rosni. Saya tidak tahu ya kalau ternyata suaminya meninggal. Padahal anu rame jadi dicari-cari tokonya di grup haji ya, karena kita masih punya grup haji. Saya tidak terlalu menyimak karena keluarganya Pak Haji Rosni ini ternyata suaminya. Ya, berarti aja kata-kata suaminya ini. Nah memang saya tidak ku tahu ge, untuk sengi tanya ada buruan ini.
Ya, jamaah Tazkirah. Semoga insyaallah almarhum diampuni seluruh dosa-dosanya dan diterima segala amal kebaikannya, dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahul hadi ila sabilil mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini kita khususkan untuk almarhum yang meninggalkan kita. Doa ini diawali dengan membaca suratul Fatihah 1 kali. Kita lanjut dengan suratul Ikhlas 3 kali. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan berdoa bersama-sama. Ila hadhihi niyat almarhum Syamsuddin Mahmuddin. Jadi Mahmuddin bin Mapyabang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا الله. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر له اللهم ثبته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.